Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan selalu menyiarkan dakwah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Teman-teman, pembahasan hari ini kita akan angkat kisah seorang manusia yang jasadnya Allah hinakan. Jenazah yang bumi saja menolaknya. Setiap kali mau dikuburkan, jasadnya melambung terlempar ke atas. Sampai sekarang, jasadnya masih ada di sebuah museum menjadi contoh bagi manusia lainnya. Siapakah dia? Sosok yang akan kita bahas adalah Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk yang berarti Bapak Bangsa Turki. Dia dikenang sebagai pahlawan akan jasanya mendirikan Republik Turki. Nama aslinya adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha. Yang mana kita tahu, selama kurang lebih 5 abad, Utsmani telah menjaga Islam dan kaum muslimin. Kesuksesan terbesar kekhilafan Utsmaniyah diantaranya adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Tentunya, hal ini memperkuat status kekhilafahan tersebut sebagai kekuatan besar di Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Hingga kota-kota yang sangat terkenal sejak zaman dahulu pun masuk ke dalam wilayah kekhilafahan Utsmaniyah. Pada masa itu, seluruh Eropa takut dan menggigil dengan kekhalifahan Utsmaniyah. Raja-raja Eropa berada dalam jaminan keselamatan yang diberikan dari kekhalifahan Utsmaniyah. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya Mustafa Kemal Atatürk. Tapi kisahnya tidak terlalu lengkap. Saya di sini hanya ingin membahas bagaimana matinya si penjagal Kesultanan Turki ini. Mustafa Kemal Atatürk dikenal sebagai pendiri Republik Turki. Dia lahir dalam lingkungan keluarga muslim dari orang tua Turki yang sederhana di kota pelabuhan kosmopolitan Salonika, sekarang Thessaloniki di Yunani, pada 12 Maret 1881. Ayahnya, Ali Riza, adalah seorang pegawai biasa di kantor bea cukai. Sedangkan ibunya bernama Zubaide, seorang wanita yang amat taat dalam menjalankan agama. Dan juga dikatakan teman-teman bahwa Mustafa Kemal ini anak tiri, anak angkat, sedang bapak aslinya adalah orang Yahudi. Dan dijelaskan Mustafa Kemal ini anti-Islam, orang munafik yang pura-pura Islam, tapi punya rencana jahat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Pada umur 12 tahun, ia masuk di sekolah angkatan Salonika. Dan kemudian pada tahun 1885 dia melanjutkan sekolah Akademi Militer Monasitar. Pada tahun 1905 dia masuk ke dalam militer Istanbul dan selesai pada tahun 1907. Kemudian dia ditugaskan di Batalion 3 Salonika. Nah, ceritanya dari sini. Kemudian pecah Perang Dunia I, dia saat itu dipilih sebagai Panglima Pasukan ke-19 karena berhasil menaklukkan pasukan tentara Inggris 2 kali. Dia diangkat menjadi kapten dan naik lagi jadi jenderal tahun 1916. Pada tahun 3 Mei 1920, ia menasbihkan dirinya sebagai Perdana Menteri. Singkat cerita teman-teman, pada 3 Maret 1924, Badan Legislatif mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden Turki dan membubarkan Khilafah Islamiyah. Mustafa Kemal Atatürk bertindak radikal untuk menghancurkan era peradaban Islam. Mustafa sebagai Presiden Republik Turki yang sekuler, bertindak diktator dalam menjalankan pemerintahan. Ia menetapkan ideologi negara menganut paham sekularisme. Atas dasar ideologi ini, dia mengumumkan akan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk mencapai cita-citanya demi kepentingan negara Turki seluler. Mustafa Kemal dan partainya yang bernama CUP berhasil menggeser dan menggusur kekhilafahan dari sendi-sendi kehidupan bangsa Turki. Baik, ketika Mustafa Kemal berkuasa di Turki, dia menjadi diktator pertama dalam dunia Islam. Dia memerintah dengan tangan besi. Dia merubah wajah Turki yang sebelumnya representasi pemerintahan Islam menjadi wajah pemerintahan ala Barat. Hal ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi Barat, karena hambatan terbesar bangsa Eropa adalah khilafah Turki Utsmani. Setelah khilafah runtuh, maka Barat dengan leluasa melancarkan semua agendanya dan memastikan bahwa Islam tidak akan bangkit lagi sebagai sebuah negara. Rasulullah SAW bersabda, "La tunqadunna urul Islam urwatan urwatan,
Fakullaman taqadat urwatan tashabba'san nasu billati taliha wa awalahunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Simpul Islam akan terlepas satu persatu. Setiap kali simpul yang menjadi tempat bergantungnya manusia terlepas, akan diikuti dengan terlepasnya simpul-simpul lainnya. Dan simpul pertama yang lepas adalah pemerintahan, hukum, dan yang terakhir, sholat. Hadis riwayat Ahmad. Habis semua umat Islam dalam genggaman tangan Mustafa Kemal Atatürk. Tangannya berlumuran darah umat Islam yang menghendaki agar Khilafah Utsmani menghiasi bumi Istanbul. Mustafa tidak segan-segan menghabisi pihak-pihak yang menentang kekuasaannya. Mustafa Kemal juga menghapus segala bentuk hukuman syariah. Dia menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, menghapus hukum rajam bagi pezina, menghapus hukum qisas bagi pembunuh, lalu digantinya dengan hukuman sipil, pidana, dan komersial ala Swiss, Italia, dan Jerman. Sekolah-sekolah keagamaan semua dirombak dengan kurikulum sekuler. Tak hanya itu, Mustafa Kemal juga menghapus hukum waris, menyamaratakan ahli waris laki-laki dan juga ahli waris perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah. Atatürk memastikan bahwa semua wanita Turki harus menggunakan pakaian ala barat, mengubah Masjid Hagia Sophia yang dulu ditaklukkan Sultan Mehmed II menjadi sebuah museum. Kalimat azan diganti menjadi bahasa Turki, menggalakkan minum-minuman khamar di tempat umum, dan tempat-tempat majelis-majelis ilmu diganti sama Mustafa Kemal dengan tempat-tempat lokalisasi pelacuran dan diskotik. Bayangkan. Maka seketika itu teman-teman, Turki terlihat serupa dengan bangsa Eropa lainnya. Tak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang Islami menjadi sekuler, Mustafa Kemal juga memiliki sifat sombong sebagaimana Fir'aun. Dia pernah berpidato di hadapan tentara ex-tentara khilafah. Dalam pidatonya itu, Mustafa Kemal membanggakan dirinya dengan teriak dan berkata, "Kini, sekarang siapa yang berkuasa? Aku atau Tuhan?" kata dia. Tentaranya ini mau bilang Tuhan tapi takut dipenggal. Dengan perasaan takut, para tentara mengucapkan, "Andalah paduka yang kami takutkan sekarang." Subhanallah. Mendengar jawaban dari para tentara itu, Mustafa Kemal Atatürk tersenyum. Dia bangga, dia merasa bahwa dirinya lebih berkuasa dari Tuhan. Pada tahun 1937 terjadi pemberontakan di Provinsi Dersim. Sebelumnya juga terjadi pemberontakan, cuma kali ini direspon Atatürk dengan cara yang lebih brutal. Di bawah perintah dan pengawasannya, warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak semua dibunuh, dibantai, dihabisi meskipun mereka tidak melawan. Bahkan sebagian dari mereka dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup, hingga dihujani oleh bom dari angkatan udara. Dari akhir konflik ini, diperkirakan 11.000 sampai 14.000 orang kehilangan nyawa. Lihat bagaimana orang ini Allah akan binasakan. Semakin hari semakin kesombongan menghiasi dirinya, meremehkan orang lain, zolim, maka apa yang terjadi pada dirinya? Allah memberikannya azab pelan-pelan. Semua kejahatan dan kesombongannya itu berhenti ketika akhir periode Oktober tahun 1938, sang diktator ini akhirnya meninggal dunia. Dia berkuasa kurang lebih selama 15 tahun. Dia meninggal umur 58 tahun. Bukan waktu yang sedikit untuk memuaskan segala ambisinya. Bagaimana matinya Mustafa Kemal Atatürk ini? Saat itu, Mustafa Kemal awalnya menderita penyakit kulit. Namun, Mustafa Kemal juga menderita penyakit tambahan, yakni malaria, liver, dan penyakit kelamin. Dokter pribadi pun memberikannya salep dan mengoleskannya ke area yang luka karena garukan dari kukunya dia. Sebenarnya, dari tahun 1937, indikasi bahwa kesehatannya sudah mulai semakin memburuk. Pada awal 1938, ketika dia dalam perjalanan ke Yalova, dia menderita penyakit serius. Dia pergi ke Istanbul untuk perawatan, pengobatan, di mana dia diagnosis menderita sirosis hati. Sepanjang sebagian besar hidupnya, dia menjadi peminum berat. Selain mengkonsumsi setengah liter raki per hari, raki adalah minuman alkohol yang dimaniskan dan populer di Turki. Juga dia ini hobinya merokok. Beberapa kisah menyebutkan sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Dia sering jatuh pingsan dan bangunnya lama. Dikatakan pernah pingsan sampai 2 hari.
Ingatannya melemah dan darahnya mengalir dari hidungnya tanpa henti. Memang benar-benar Allah azab ia pelan-pelan, biar dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia kejam, hukum Allah diubah olehnya, yang menentangnya dihabisi sama dia. Karena perutnya banyak cairan yang berkumpul secara kronis, dan untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, dokter pun menusuk jarum di perutnya, biar cairan itu keluar. Namun hasilnya perutnya membusung dan kedua kakinya membengkak. Wajahnya pun menjadi pucat, semakin pucat dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal yang sedang sakit menderita itu kesehariannya dilingkupi dengan rasa panas yang luar biasa. Bahkan gatal-gatal di tubuhnya semakin menjadi-jadi hingga dia merasa tak tahan sampai menjerit-jerit kesakitan. Sampai jeritannya ini terdengar di seluruh istana. Para pekerja istana sangat ketakutan. Ketika Mustafa Kemal menjerit kesakitan, badan yang panas hingga melebihi suhu tubuh normal, itu yang membuatnya tidak mau masuk ke istana. Dia meminta dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Tapi suhu tubuhnya selalu naik dan semakin panas. Dan puncaknya pada pagi hari, tanggal 10 November tahun 1938, Mustafa Kemal dinyatakan mati oleh tim dokter. Ia meninggal sakaratul maut yang mengerikan mencabut nyawanya bagi pengkhianat dan penghancur khilafah Utsmani. Bahkan teman-teman, ketika akan proses pemakaman pun, para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah busuk Mustafa Kemal. Baru di hari ke-19, atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal, barulah para ulama dan rakyat Turki mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan Mustafa Kemal Atatürk. Tapi naas, ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi, jenazahnya terlempar ke atas. Para peziarah kaget, tapi mereka tahu emang dia orang yang kejam. Sudah mati membuat orang repot. Akhirnya para ulama sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di bukit di Ankara. Baru setelah 15 tahun matinya Mustafa Kemal, jenazahnya kembali untuk dikubur. Tapi lagi-lagi bumi menolak jenazah Mustafa Kemal Atatürk hingga akhirnya jenazah Mustafa Kemal dimasukkan ke dalam Museum Etnografi Ankara, Turki. Jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer dengan bobotnya sampai 44 ton. Sebuah pelajaran luar biasa bagi kita teman-teman. Dalam sejarah, siapapun yang menentang hukum Allah dan memusuhi para utusannya, maka Allah akan menghinakan dia di dunia dan di akhirat. Wa anihkum banahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahzarhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Aftu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di fama jazaa'u may yaf'alu zalika minkum illa khizyun. Apakah kamu beriman dari sebagian kitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan kehidupan dunia. Sekularisme adalah konsep yang memisahkan antara kehidupan dengan agama. Aturan agama tidak boleh ikut campur dalam urusan di tengah-tengah masyarakat. Paham ini bertentangan dengan Islam karena seorang muslim harus terikat dengan hukum Allah. Dimanapun kita berada dan sampai kapanpun, bahkan dalam kondisi apapun, paham sekuler akan mengambil hukum Allah secara pilih-pilih. Kalau sesuai dengan kehendak mereka, maka mereka ambil. Serta jika bertentangan dengan keinginan mereka, maka mereka tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka inilah kisah singkat siapakah Mustafa Kemal Atatürk yang sekarang jenazahnya berada di Museum Etnografi Ankara. Ya, bagi sebagian orang, terkhusus para pemujanya dia, kaum sekuler, kisah ini akan dianggap hoax. Namun bagi kaum muslimin yang paham sejarah, peristiwa kematian Presiden Turki pertama ini sungguh menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan bagi penghancur daulah Islam Turki Utsmani Ottoman.